Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali berjumpa dan melayani Anda semua dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini izinkan saya sampaikan pesan Tuhan buat jemaat di Efesus. Dan saya percaya pesan ini masih up to date banget buat keadaan dunia ini. Apalagi kasih semakin dingin, makin menuju akhir zaman. Alkitab katakan orang makin cinta sama diri sendiri, gak peduli sama orang lain. Ya, nah itu sebabnya saya yakin pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus ini sangat amat penting buat kita semuanya. Terutama ketika kita mau menghadapi tahun depan, di mana kata dunia bakal ada resesi yang besar, resesi global, ekonomi, keadaannya gelap, dan sebagainya. Tapi kita semua yang percaya kepada Yesus, kita patut bersyukur karena kita punya kebenaran firman Tuhan yang menjadi solusi buat apapun persoalan dan tantangan dalam kehidupan kita. Wahyu pasal 2 ayat pertama. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, jadi jelas banget, Yesus memberikan sebuah peringatan keras khususnya di ayat yang keempat. Namun demikian, kasih yang semula itu sudah hilang. Nah, apa yang dimaksud kasih yang semula di sini? Efesus pasal 1 ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dengan kata lain, Paulus memuji jemaat Efesus ini karena dia mendengar berita bahwa ada satu hal yang sangat powerful dalam jemaat ini. Mereka punya iman yang kuat terhadap Yesus Kristus Tuhan, dan mereka punya kasih terhadap orang-orang kudus. Kasih di antara orang-orang kudus, saling mengasihi yang begitu terkenal. Dan ini menjadi sorotan Tuhan Yesus di kitab Wahyu tadi. Dulunya kamu begitu teguh dalam iman kepada Yesus, dan Yesus nggak mencela mereka untuk hal-hal lain, malah memuji. Dikatakan tadi di awal, kerja kerasmu, ketekunanmu luar biasa, itu bagian dari iman. Namun ada satu yang kamu kurang, kasih. Dulunya kasihmu dipuji-puji, bagus banget. Tapi sekarang 35 tahun kemudian, Yohanes mendapat teguran dari Tuhan Yesus melalui wahyu ini. Dikatakan di sini, kamu sudah kehilangan kasihmu yang semula. Bukan lagi menyusut atau berkurang. Kalau sampai kehilangan kasihmu yang semula, bahkan dikatakan meninggalkan kasihmu yang semula, berarti ini zero. Kasihnya menjadi nol, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus sedih. Sampai-sampai Tuhan bilang, aku mencela engkau. Jadi lihat ya, Tuhan mencela kita bukan karena kita kurang tekun, kurang beribadah. Bahkan dikatakan bukan karena kita kurang karunia. Ini karunia membedakan, rohnya dahsyat. Bisa membedakan ini rasul palsu atau bukan. Tuhan mencela kita saat kita meninggalkan kasih yang semula. Yang sudah saya bacakan tadi 35 tahun yang lampau di Efesus. Itu harusnya jadi ciri khas gereja Efesus. Kasihmu kepada orang-orang kudus. Kasihmu terhadap satu sama lain. Orang-orang kudus kan orang-orang percaya Yesus, ya. Mereka sangat indah di dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini menjadi peringatan buat kita semua. Coba cek and recheck. Apakah kasih kita terhadap satu dengan yang lain itu masih hangat?
ataukah sudah menjadi dingin? Apakah kasih kita antara sesama saudara seiman, para pekerja, para pemimpin, antar leader, antar jemaat, antar para aktivis, para pelayan Tuhan, kasih kepada orang-orang kudus. Yang Yohanes katakan di sini, dia dapat wahyu, kasih-Mu yang semula itu sudah lenyap atau masih kita aktif melakukannya satu dengan yang lain. Kadang-kadang tekanan dalam kehidupan kita, para pelayan Tuhan, jemaat, menghadapi hari-hari yang sulit, menghadapi tekanan ekonomi, menghadapi karakter istri, suami, anak-anak, orang tua, teman-teman di lingkungan kerja, di lingkungan pelayanan. Mungkin tekanan-tekanan tersebut membuat kita menjadi egois. Kita cari aman sendiri. Kita berusaha melindungi diri kita sendiri, posisi kita sendiri. Yang penting saya aman. Yang penting saya nggak terganggu. Udah, saya nggak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya ya. Itu tanda kita sudah kehilangan kasih. Kasih yang semula yang Yesus maksudkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus itu sebabnya dia melanjutkan doanya. Dia sudah seperti diberi warning. Jangan sampai kasih dan imanmu ini lenyap. Makanya dalam pasal 1 ayat selanjutnya, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ternyata mengenal Yesus dengan benar itu salah satu obat penting supaya kita, seperti jemaat Efesus yang didoakan oleh Paulus, tidak kehilangan kasih yang semula tadi. Kasih kepada orang-orang kudus tadi. Dibutuhkan roh hikmat dan wahyu. Artinya kita perlu minta, Roh Kudus kasih saya roh hikmat, kasih saya roh wahyu. Hikmat artinya sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk menghadapi kehidupan Anda, tantangan hidup Anda sehari-hari dengan bijaksana. Hikmat bukan sekedar pinter atau cerdas karena Anda punya banyak pengetahuan, tapi hikmat bicara soal sesuatu yang Tuhan berikan. Ini perlu diminta. Makanya Paulus katakan, aku minta kepada Bapa, engkau diberi roh hikmat untuk menghadapi kehidupan ini. Dan juga roh wahyu. Wahyu artinya sesuatu yang disingkapkan. Sekali lagi, ini bukan sekedar pengetahuan. Kayak hikmat tadi bukan sekedar cerdas, pinter, tahu banyak. Bukan. Sama roh wahyu. Wahyu ini disingkapkan. Sesuatu yang tertutup kemudian dibukakan. Artinya perlu penyingkapan, dan ini pun pekerjaan Allah. Kita perlu berdoa, Tuhan wahyukan supaya aku kenal. Beri hikmat supaya aku kenal. Kenal siapa? Kenal Tuhan dengan benar. Nah, hal terpenting apa kalau bicara soal kita jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula? Hal terpenting apa yang perlu kita kenali dari pribadi Tuhan ini? Kita lanjut kepada Efesus pasal 3, lagi-lagi doa Paulus. Oleh imanmu, Kristus diam dalam hatimu. Kita tahu, kita sudah terima Yesus. Tapi Paulus masih mendoakan supaya iman kita kuat. Dan iman yang kuat ini membuat Kristus katanya tetap tinggal dalam hatimu. Diam, stay. Bukan hanya kita undang Yesus, tapi dia stay. Dia berkenan tinggal terus di dalam hati kita. Dan bukan cuma itu, kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, ini dia teguran Yohanes tadi. Kamu udah kehilangan atau meninggalkan kasihmu yang semula itu. Rupanya perlu didoakan. Artinya sekarang kita mendoakan diri kita sendiri dan juga orang lain yang kita layani, supaya doa ini juga tergenapi dalam hidup kita maupun mereka yang kita layani. Aku berdoa, kata Paulus ayat 18-nya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, kita semua dapat memahami. Wow, untuk dapat memahami pun perlu ada yang mendoakan, saudara. Dan kita pun perlu berdoa, minta Tuhan bikin kita memahami, katanya. Apa yang perlu kita pahami? Khususnya berkaitan dengan kasih semula tadi. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sekalipun gak masuk akal. Tapi karena Paulus berdoa minta Roh Kudus yang membuat kita paham, kita jadi bisa paham betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus itu. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam terjemahan Inggris, nggak ada kata aku berdoa supaya kamu dipenuhi, tapi langsung
kita dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah itu adalah dampak atau akibat dari kita memahami kasih yang tidak terpahami tadi. Kasih Allah, kasih ilahi. Dampak dari mengerti betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Nah, bicara soal satu persatu ya, betapa lebarnya dikatakan, artinya apa? Kasih Yesus itu begitu luas menyambut Anda dan saya, orang-orang berdosa dan tidak layak ini. Tidak peduli seberapa besarnya dosa Anda, kelamnya masa lalu Anda, seberapa hebat dan hitamnya background Anda, kasih Tuhan lebar untuk menyambut dan menerima Anda kembali. Saat kita bertobat, tangan Tuhan sudah terbuka lebar sebelum kita bertobat bahkan. Untuk tunggu kita bertobat dan berbalik sama Dia. Penerimaan yang begitu luas. Panjangnya, artinya nggak habis-habis kasih Tuhan. Never ever ending. Kasih kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya, panjang itu kan ukuran ya. Satuan ukuran. Kalau kita bilang panjangnya 1 kilometer, Pak. Panjangnya 20 mil. Panjangnya sekian ribu kilometer. Nah, panjang kasih Tuhan itu nggak bisa diukur panjang. Nggak selesai-selesai. Tanpa ujung. Wow, tanpa pangkal. Sebesar siapa? Sepanjang siapa? Sepanjang dirinya, pribadinya sendiri. Karena kita bilang God is love. Allah adalah kasih. Ya, panjang. Kita sudah putus asa, Dia nggak pernah putus asa sama kita. Kita nggak setia, Dia nggak pernah nggak setia. Dia terus setia. Kita rasa sudah nggak sanggup jalanin lagi, kita nyerah bahkan dengan diri kita sendiri. Tuhan terus nggak pernah nyerah dengan diri Anda dan saya. Itu panjangnya kasih Tuhan. Ya, luar biasa, tinggi dan dalam. Tadi kalau panjang itu ukuran waktu, sekarang tinggi dan dalam ukuran apa? Tinggi biasa Alkitab ceritakan ketidakterbatasan dari kuasa. Tinggi bicara soal tinggi keagungannya. Ya, bicara soal posisi, betapa agungnya, mulianya kasih itu. Dan dalam bicara soal betul-betul sulit dipahami, nggak bisa dimengerti. Saking dalamnya itu, wow, Anda nggak bisa hanya sekedar rasa itu di luar, di panca indera Anda. Tapi dalam bicara soal roh, tembus pada manusia batin Anda yang paling dalam. Itu kasih Tuhan. Betapa, kata betapa artinya luar biasa. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, mulia, agung, suci. Posisinya begitu luar biasa, nggak ada yang menyaingi. Dalam artinya nggak ada yang paling mengasihi Anda selain Dia. Wow, ini nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan perlu Roh Kudus menyingkapkan ini. Perlu roh hikmat, roh wahyu untuk kita kenal Dia. Terutama kenal kasih-Nya ini. Nah, waktu kita kenal kasih ini, berarti kita kenal Dia yang adalah kasih. Maka hasilnya adalah kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita bertanya, Pak, saya pengen penuh dengan Allah, penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa pergi didoakan sama pendeta hebat yang diurapi. Tapi kepenuhan itu tidak pernah bisa melampaui kepenuhan dari pribadi kita yang belajar mengenal kasih. Yang minta sendiri, doa sendiri. Tuhan, beri roh hikmat wahyu untuk kenal Engkau dengan benar. Beri aku memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya dalamnya kasih-Mu. Nggak bisa menyaingi kepenuhan yang Anda encounter pribadi, personal encounter Anda dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, itu sebabnya kalau kita mengerti obatnya adalah minta kepada Roh Kudus supaya kita diberi roh hikmat dan wahyu. Minta kepada Tuhan supaya kita memahami kasih yang ajaib ini. Maka otomatis hasilnya kepenuhan Allah mengalir. Apa sih artinya kepenuhan Allah itu ada di dalam kita? Artinya sama seperti yang Yesus katakan, dari dalam hati kita mengalir sungai kehidupan. Aliran sungai, bukan aliran air selang ya, yang kecil sedikit ya, tapi aliran sungai kehidupan. Tanpa disadari, mujizat mengalir, kesembuhan mengalir, kelepasan mengalir dari hati Anda dan saya. Orang-orang dilayani. Saya kemarin bantu translate Pastor Kong Hee dari Singapura, sangat terberkati dengan apa yang dia sampaikan, khususnya mengenai kasih. Dan beliau katakan,
3 tahun terakhir selepas beliau bebas dari penjara, saya melihat pertobatan yang luar biasa. Tadinya beliau tampak begitu arogan, tapi ketemu kemarin saya lihat dia begitu humble. Saya juga cek di YouTube bagaimana video pengajaran beliau setelah rambutnya memutih, jauh lebih wise, jauh lebih rendah hati, lebih tenang, lebih you can tell it. Anda bisa kasih tahu lah kalau orang itu berubah apa enggak. Anyway, enggak ada orang yang sempurna. Kami terberkati sekali ketika beliau cerita bahwa 3 tahun terakhir ini selepas beliau bebas, mujizat yang terjadi begitu luar biasa. Bahkan pertumbuhan sampai rata-rata di atas 20.000 yang hadir setiap minggu. Itu belum pernah terjadi di 12 tahun terakhir ini. Baru tahun lalu itu tembus. Dan itu tiap minggu terjadi, belum lagi cabang-cabang yang lain. Saya nggak bicara soal jumlah orang, tapi perubahan hidup ketika beliau fokus 3 tahun terakhir mengajarkan kasih Allah, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu hanya mempertegas apa yang firman Tuhan sudah ucapkan. Ketika kita fokus pada kasih Allah, kita penuh dengan kepenuhan Allah. Mujizat terjadi, ada bayi yang sudah meninggal kemudian bangkit hidup kembali. Ada orang yang sudah kanker stadium 4, beberapa ini kasusnya terjadi. Mereka disembuhkan secara adikodrati, dokter heran bagaimana mungkin ini bisa terjadi, dan Anda bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Anda dan saya mulai dipenuhi dengan kasih Allah, saling mengasihi satu dengan yang lain, maka tidak lain dan tidak bukan firman Tuhan gak pernah bohong. Kepenuhan kasih itu menghasilkan seluruh kepenuhan Allah, karena Allah adalah kasih. Bahkan Roma 5 ayat 5 katakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saat Anda menerima Roh Kudus, Anda sedang menerima kasih Allah. Itu sebabnya Roh Kudus disebut Roh Kasih. Kasih Allah sudah dikatakan, bukan belum, sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang kita terima waktu kita bertobat. Apalagi kalau Anda dibaptis Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Itu bicara kepenuhan kasih. Mujizat-mujizat yang terjadi di tahun 1904 sampai 1906, kegerakan yang disebut Azusa Street oleh seorang hamba Tuhan berkulit hitam bernama William Seymour. Jelas sekali beliau berkata bahwa kebangunan rohani yang terjadi pada masa itu, kalau dirangkum cuma satu kalimat, pencurahan kasih Kristus. Fokus mereka bukan mujizat, tanda heran, kesembuhan, bahasa roh, bukan. Fokus mereka adalah kasih Allah dicurahkan. Hidup dalam kasih, saling mengasihi, saling mengampuni. Mereka mengambil sebuah komitmen untuk tidak ada amarah. Mereka ambil komitmen tidak ada kebencian. Mereka ambil komitmen tidak ada gosip. Mereka ambil komitmen untuk tidak berbicara yang buruk satu terhadap yang lain. Mereka mengambil komitmen tidak menjelekkan orang lain, gereja lain, dan apapun juga. Hidup di dalam kasih secara praktis. Dan tanda heran menyertai. Banyak orang dibaptis Roh Kudus, banyak orang kepenuhan roh, banyak orang dilepaskan, disembuhkan. Dan akibat dari kegerakan itu, kita tahu itu disebut tanda kutip Pentakosta yang kedua. Karena yang pertama terjadi di Yerusalem. Akibat Pentakosta kedua tersebut, maka hari ini ada lebih dari 650 juta orang yang terlibat atau termasuk dalam gereja yang disebut Pentakosta Karismatik. Dan kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus terbesar dan terakhir yang diberi nama Pentakosta ketiga, dijuluki Pentakosta ketiga. Terjadi lagi ledakan yang dahsyat ketika Roh Kudus, ingat fokusnya, Roh Kasih turun. Dunia boleh kehilangan kasih, saling membenci, saling menjelekkan, saling menghakimi karena mereka belum kenal kasih Yesus. Tapi sebagai umat Tuhan, umat yang ditebus oleh kasih Kristus, Anda dan saya harus memulai kegerakan ini. Mulai dari rumah kita, mulai dari gereja kita, komsel kita, mulai dari setiap tempat area di mana kita berada, tempat pekerjaan kita. Kita mulai praktekin saling mengasihi. Oleh karena inilah kata Yesus, dunia akan mengenal aku, yaitu ketika kalian
saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah share secara sederhana bahwa penting sekali jangan sampai kami meninggalkan kasih yang semula. Karena ketika kami meninggalkan kasih yang semula, maka kaki dian-Mu akan disingkirkan. Kesaksian yang begitu terang menyinari dunia ini akan disingkirkan. Itu sebabnya kami dengan rendah hati datang, kami mau bertobat. Kami mau belajar kembali seperti semula. Ketika Engkau pertama kali menyelamatkan kami, kasih kami begitu menyala-nyala kepada Engkau dan kepada sesama kami. Bahkan kepada orang-orang berdosa di luar sana yang belum kenal Engkau. Tuhan, kembali kami minta Roh Kudus berikan roh hikmat dan wahyu untuk kenal Engkau dengan benar. Buat kami memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Allah buat kami. Kasih Kristus bagi kami. Dapat memahami sekalipun pengetahuan kami nggak sanggup menangkapnya. Tapi oleh karena Roh Kudus yang kami minta untuk tolong kami, yang sudah Kau karuniakan dalam hati kami, Engkau mampukan kami untuk mengalami kasih ilahi ini. Dan kami yakin kasih itu sudah ada dalam hati kami ketika Roh-Mu diberikan sama kami. Kami berdoa kasih itu bisa berbual-bual, melimpah-limpah dalam bentuk praktek hidup kami sehari-hari. Kami boleh berhenti dari kemarahan, dari kebencian, dari kepahitan. Kami boleh mengampuni lebih lagi, berbuat baik dan berbuat kasih lebih lagi buat orang sekeliling kami. Mulai dari rumah kami, gereja kami, pelayanan kami, sehingga orang boleh melihat Kristus hidup dalam kami. Mereka boleh percaya kepada Engkau oleh karena kami adalah murid-murid-Mu dengan sebuah tanda yang jelas, hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Makasih Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada hari ini, kalau mereka sedang dalam keadaan tertekan, letih, lesu, berbeban berat, bahkan mereka yang sedang sakit, kesepian, atau apapun Tuhan, sakit mental, fisik, ekonomi, sakit hati, Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka saat ini juga. Engkau mengadakan tanda-tanda dan mujizat Tuhan Yesus. Pulih terjadi buat hidup mereka. Dengar saudara, bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Kasih Yesus begitu dahsyat, lebih dari yang sanggup engkau pikirkan dan doakan. Hari ini juga terima kuasa kasih-Nya itu. Dia begitu lebar menerima dan mengasihi engkau. Itu sebabnya tidak akan Dia biarkan engkau tetap sakit, lemah, letih, terikat, jatuh, dan tergeletak. Dia akan mengangkat engkau kembali. Karena kasih-Nya begitu ajaib dan tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia kita yang terbatas. Dahsyat kasih-Nya, kuasa yang dilepaskan. Dan ketika engkau percaya kasih-Nya dengar baik, iman bekerja oleh kasih. Engkau akan mengalami mujizat itu. Engkau akan mengalami perubahan hidup yang sejati. Rupa Kristus makin nyata dalam hidupmu. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.